Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahi kita dengan nikmat, dengan rahmat dan berkahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kesempatan taklim kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan surat Al-Fathu, surat yang ke-48, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai mengenal tentang pendahuluan dari surah Al-Fathu ini. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan jamaah sekalian, salah satu amalan penting yang harus lebih ditingkatkan pada situasi saat ini, yaitu bagaimana kita memperbanyak untuk memohon ampun, bertaubat dan beristighfar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui doa, melalui istighasah dan istighfar kita, Allah berkenan untuk segera menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian berupa air hujan. Di beberapa tempat di Jawa Barat, alhamdulillah, saya dapat berita dari istri saya di Tasik sudah mulai turun hujan. Kemudian juga hari Sabtu yang lalu di Cimahi juga terus ngawitan lungsur. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi akan segera turun di daerah kita sekalian. Ini sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai 11. Faqultu istaghfiru rabbakum, maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, mintalah ampunan kamu sekalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara,
Karena sesungguhnya Dia, Allah yang Maha Agung, adalah Ghaffara. Ghaffara itu Maha Pengampun, tukang ngahapunten. Ketika kita sudah yakin dicurahi dengan rahmat dan maghfirahnya, yursilis samaa alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang merata sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan bencana. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan niscaya Dia akan menstabilkan ekonomi, ya, ekonomi, wabanin, dan anak keturunan, wa yaj'al lakum, dan Dia akan menjadikan bagi kamu sekalian jannatin, kebun-kebun, taman-taman, wa anharan, dan sungai-sungai. Artinya apa? Allah akan memberi jaminan keberkahan dan kemakmuran. Itu saya kira ya. Jadi sing seueur ngaos istighfar, utamina istighfar, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam alaihissalam. Juga istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian istighfar yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19, yaitu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah, memohon ampunlah kamu sekalian untuk dosa-dosamu dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Karena itu maka istighfar yang hampir setiap hari kita dengar, terutama hari Jumat ketika khatib menyampaikan khutbah, yaitu istighfar, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baik jemaah sekalian, selanjutnya mari kita lanjutkan kajian surah Al-Fathu mulai ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ini merupakan lanjutan dari 3 ayat sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang berita gembira kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang setia kepadanya, yaitu berupa kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu fatham mubina, kemenangan yang nyata.
Para mufassir ketika menjelaskan tentang kemenangan yang nyata di sini, hampir sebahagian besar berpendapat yaitu yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena perjanjian Hudaybiyah inilah yang menjadi titik awal ya kemenangan, terutama bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menaklukkan kota suci Mekah. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan Fatham Mubina. Meskipun secara politis ketika itu di atas kertas perjanjian itu seolah-olah merugikan kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah ini kalau kita lihat secara detil ada 4 butir perjanjian Hudaybiyah itu. Nih, yang pertama menghentikan peperangan selama 10 tahun. Jadi disepakati oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan kaum musyrikin di bawah kepemimpinan Abu Sufyan di Mekah. Jadi kesepakatannya pertama menghentikan peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa seizin wali yang mengurusnya harus dikembalikan. Tetapi setiap orang Islam yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan kepada walinya. Nah, inilah butir yang dianggap merugikan kaum muslimin. Upami di Madinah aya pengikut Nabi anu membelot ke Mekah gitu. Maka pihak Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Tapi ketika ada penduduk Mekah yang ingin bergabung ke Madinah tanpa seizin walinya, maka pihak Madinah berkewajiban untuk mengembalikannya. Ini butir yang dianggap merugikan. Ketiga, kabilah-kabilah Arab boleh memilih antara mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin atau dengan orang musyrikin Mekah. Sehubungan dengan ini maka kabilah Khuza'ah namanya memilih kaum muslimin, sedangkan golongan Bani Bakr memilih kaum musyrik di Mekah. Jadi ada kabilah-kabilah yang belum tergabung ya ke dalam mungkin kalau istilah sekarang koalisi itu ya. Itu boleh memilih. Boleh memilih gabung kepada kaum muslimin di Madinah atau bergabung dengan kaum musyrikin di Mekah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad dan rombongan tidak boleh masuk Mekah pada tahun perjanjian itu dibuat. Jadi, nah ini yang paling mengecewakan bagi kaum muslimin. 1.500 orang sahabat yang semula berniat hendak melakukan ibadah haji dan sudah sampai di pintu gerbang kota suci Mekah, tetapi mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan haji pada tahun itu, pada tahun ketika perjanjian itu dibuat. Tetapi baru dibolehkan pada tahun berikutnya dalam masa 3 hari. Jadi tahun berikutnya dibolehkan. Itu pun waktunya hanya 3 hari. Jadi selama 3 hari mereka kaum muslimin dibolehkan untuk memasuki Mekah, menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan Mekah itu akan dikosongkan oleh kaum musyrikin. Gitu. Nah, jadi itu kesepakatannya.
tetapi baru dibolehkan baru pada tahun berikutnya dalam masa 3 hari. Selama 3 hari itu orang-orang Quraisy akan mengosongkan kota Makkah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak boleh membawa senjata lengkap memasuki kota Makkah. Nah, inilah 2 butir perjanjian yang dianggap merugikan kaum muslimin. Karena itu maka para sahabat Nabi ketika itu tidak sedikit mereka yang sangat kecewa dengan perjanjian ini. Ya, dengan perjanjian ini. Termasuk sahabat Umar bin Khattab. Beliau kecewa sekali. Mengapa kita harus menerima perjanjian ini? Bukankah kita berada di pihak yang benar? Begitu ya. Nah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu beliau punya pertimbangan lain yang lebih matang. Karena apa? Karena pasti setiap keputusan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan bimbingan wahyu, ya. Berdasarkan bimbingan wahyu. Dan ternyata apa yang dipirasatkan oleh Rasulullah SAW itu ternyata benar. Contohnya poin kedua, ketika orang Mekah datang ke Madinah, mereka harus dikembalikan. Sebaliknya, ketika orang Madinah datang ke Mekah, mereka tidak harus dikembalikan. Nah, ini terbukti ternyata tidak ada penduduk Madinah yang membelot untuk kembali ke Mekah. Mengapa? Karena rata-rata mereka sudah terbina keimanannya. Mereka sudah terbina komitmennya, loyalitasnya, ya, loyalitasnya, ketaatannya, kepatuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, banyak orang-orang Mekah yang mereka secara sembunyi-sembunyi mereka menyelusup masuk ke Madinah. Nah, karena menaati perjanjian ini, walaupun mereka mendesak supaya diterima oleh Nabi di Madinah, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa menerima kehadiran mereka. Itu walaupun mereka alasannya ingin memilih Islam, dan mereka beralasan karena di Mekah kondisinya sudah tidak merasa aman karena mendapatkan intimidasi, ya, tekanan-tekanan dan sebagainya. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaati terhadap perjanjian ini, maka mereka tidak bisa diterima. Akhirnya dikembalikan ke Mekah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang datang dari Mekah dan ditolak di Madinah, mereka tidak mau kembali ke Mekah. Akhirnya mereka mencari tempat di perjalanan antara Mekah dan Madinah. Dan mereka itulah yang menciptakan gangguan-gangguan kepada kafilah dagang Mekah. Kafilah dagang Mekah. Dan itulah salah satunya mereka yang mengganggu kafilah dagang kaum musyrikin Mekah ke Syam, ke Yaman. Salah satu tempat mereka melakukan perampasan dan sebagainya, yaitu di Lembah Badar. Itulah awal mula itu terjadinya peristiwa perang Badar. Nah, jadi ini jadi yang dirugikan siapa coba? Ya, ini yang dirugikan adalah pihak Mekah. Sementara pihak Madinah, pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masa-masa itu terjadi gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan, maka pihak Rasulullah bisa dengan leluasa untuk menyebar luaskan Islam
ke berbagai penjuru jazirah Arab. Termasuk ketika itulah dimanfaatkan oleh Nabi untuk mengirim surat kepada raja-raja yang ada di sekitar jazirah Arab. Termasuk kepada Raja Romawi, kepada Raja Muqawqis di Mesir, ya, termasuk kepada Raja Parsi. Nah, sehingga tanpa disadari justru Islam berkembang di luar dugaan mereka. Yang tadinya hanya terbatas di sekitar Mekah dan Madinah saja, mereka sekarang semakin luas tersebar ke jazirah Arab, bahkan sampai ke Mesir dan sebagainya. Nah, itulah. Nah, namun demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bekas-bekas dari perjanjian Hudaibiyah ini, terutama poin yang keempat tadi, karena para sahabat Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji, di mana mereka sudah berangkat dari kota Madinah menuju Mekah dengan perjalanan yang begitu panjang, ya, kurang lebih 450 km ditempuh dengan perjalanan pada saat itu, ya, bisa kita bayangkan situasinya. Dongkap ke Mekah tetiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Sok kumaha ngamuk kumaha we jamaah ayeuna bujang-bujang kitu kan ya. Ada sedikit masalah kendala akomodasi misalkan, itu. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana kecewanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka walaupun dengan berat hati harus menerima perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perjanjian Hudaibiyah tadi, maka mereka kemudian berusaha menerima fakta integritas itu. Ya. Nah, untuk itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi, ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketentraman. Kita kan selalu berharap keluarga yang kita bina, keluarga yang kita bangun, dalam doanya selalu kita berharap, pami hadir kan sok ngadoakeun teh ka panganten teh kumaha? Mudah-mudahan sing janten keluarga anu naon saeurna teh? Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu terambil dari sakana yaskunu. Setiap kata yang terdiri dari 3 huruf, sin, kaf dan nun, itu mengandung makna ketentraman. Mengandung makna di dalam kalimat itu adalah ketentraman. Maka dari kata sakinah itu juga populer isi makannya, namanya maskan. Maskan itu isi makan dari kata sakinah. Isi makan itu kata benda yang menunjukkan kepada tempat tinggal yang bisa menjamin ketentraman disebut namanya maskan. Kita sering mengartikan rumah. Karena itu istilah rumah di dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu minimal diwakili dengan 3 ungkapan. Pertama, manzil. Ya, manzil. Ibu-ibu, bapak-bapak kan suka berdoa, Rabbi anzilni muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu manzil. Kalau saya pernah menulis sebuah tulisan sederhana dulu, sudah lama sekali, yaitu rumah Islami dalam pandangan Islam. Itu digambarkan pertama manzil. Manzil itu yaitu rumah yang kokoh. Nah,
kokoh pageh, seur bahasa Sunda mah. Rumah yang kokoh pageh. Itu. Walaupun dia terbuat dari bahan kayu ya, atau terbuat dari bahan yang lain, bambu, tapi keweg. Gitu ya, keweg. Nah, ente reod, dah tenang namanya tuh. Gitu. Walaupun terbuat dari bahan sederhana, tapi dia kokoh. Itulah digambarkan manzil. Manzil. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, itu rumah yang kokoh, pageh. Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi manzil namanya, manzil. Nah, yang kedua adalah maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal yang di sana bisa menjamin terciptanya ketentraman, ketenangan, keharmonisan. Itu sakinah. Nah, ini sakinah itu aslinya dalam bahasa Arab. Itu kayaknya diplesetkeun. Sok aya nu plesetkeun. Sakinah teh cenah wajarkeun. Eno baudin aki-aki oge ngeunah. Jadi sakinah itu artinya tentram. Ya, tentram, harmonis. Nah, itu makanya keluarga sakinah. Nah, maskan. Nah, jadi maka ketika sebuah kalimat sudah sampai pada sukun, berhenti di situ. Itu. Dalam ilmu tajwid ada tanda baca yang disebut namanya sukun. Itu. Mad arid lis sukun. Dalam tajwid. Jadi itulah sakinah. Nah, sakinah itu tercipta ketika terjadi pergolakan. Jadi setelah mengalami pergolakan, ya, pergolakan batin, kegoncangan. Oh, pami saur bahasa Sunda mana pami goncang batin teh. Ratu tutumulan. Ratu tutumulan. Itu tubuh rasa. Nah, itulah suasana batin para sahabat kita. Itu setelah kecewa tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Maka untuk kembali menenangkan suasana batin itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. Huwallazi anzalas sakinah dalam arti at-tuma'ninah fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati kaum mukminin. Nah, bahkan Ibnu Abbas itu menggarisbawahi yang dimaksud kaum mukminin yang bagaimana yang akan mendapatkan sakinah di dalam arti tuma'ninah, ketentraman itu, yaitu al-mu'minin dalam arti al-mukhlisina, yang ikhlas. Nah, yang mukhlis. Ya. Jadi yang menerima keputusan itu dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Karena mereka tidak termotivasi dengan kepentingan yang lain, kecuali semata-mata mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin menunjukkan dukungan, ketaatan dan dukungan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keikhlasan itulah yang akan memberikan jaminan ketenangan. Jadi digarisbawahi bahwa yang dimaksud orang-orang mukmin yang akan mendapatkan sakinah itu adalah al-mukhlisina, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tulus, ya, menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yaitu perjanjian Hudaibiyah tadi. Liyazdadu imanan, supaya Allah dapat menambahkan
kepada mereka, yakni kaum mukminin yang mukhlis tadi, imanan, menambah keimanannya. Oh, jadi orang yang mukhlis itu dijamin oleh Allah imannya pasti ditambah, dan ditambah. Oh, itu ya. Seperti siapa dalam Al-Quran itu? Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Oh. Jadi Allah menambahkan. Karena itu jamaah sekalian, saya menyampaikan materi pelajaran. Nah, di setiap malam Selasa itu Pak Haji saras nama abdi teh aya jadwal rutin sareng barudak di pesantren. Ngawulang pelajaran namina as-saqafah al-islamiyah. Tapi tos perjanjian sareng barudak teh wayahna Salasa katilu mah Bapak moal hadir sabab tos aya kesepakatan sareng jamaah di Asyifa di Cigiring sih. Nah, gitu. Nah, di dalam pelajaran as-saqafah al-islamiyah itu ada pelajaran, salah satunya adalah tentang ba'dul ma'arif al-muta'alliqah bil Quran. Ba'dul ma'arif ad-daruriyah al-muta'alliqah bil Quran. Ada sebahagian pengetahuan-pengetahuan penting yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin memahami Al-Quran tadi. Nah, ini dalam bahasa akademis, itu dalam ulumul Quran disebut namanya kaidah. Nah, qaidah. Nah, itu patokan-patokan, definisi-definisi, ketentuan-ketentuan. Nah, supaya apa? Supaya kita terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran khususnya dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sebelum sampai ke materi kaidah, kemarin sudah ditekankan ada materi penting yang berhubungan dengan interaksi dengan Al-Quran. Namanya pola interaksi dengan Al-Quran. Nah, ternyata pola yang pertama ketika kita ingin berinteraksi, memahami kitab suci Al-Quran, kita mutlak harus berangkat dari niat yang ikhlas. Inilah ini al-mukhlisin. Niat yang murni, dalam arti murni semata-mata karena kita berharap untuk bisa memahami petunjuk-petunjuk ilahi. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, itu. Ada pola-pola yang lain, tapi yang pertama dan utama itu ternyata harus berangkat dengan niat yang ikhlas, yaitu murni, motivasinya murni. Nah, inilah maka di sini pun Allah Subhanahu wa taala menjamin ketenangan kepada kaum mukminin itu, yaitu siapa? Al-mukhlisina yaumal hudaybiyah liyazdadu imanan, dalam arti Allah supaya Allah dapat menambah kepada mereka kaum mukminin yang mukhlis tadi imanan, keimanan, dalam arti yakinan, keyakinan, wa tasdiqan, dan kebenaran, wa ilman, dan sekaligus dapat menambah ilmu. Ma'a imanihim, beserta keimanan yang sudah ada bersemayam di dalam hati-hati mereka, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Nah, jadi pengulangan ini dimaksudkan wahwa takrirul iman ma'a imanihim billahi wa rasulih. Ini maksudnya adalah litauqid, untuk menguatkan, untuk menumbuhkan. Nah, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sakinah, tambahan keyakinan dan keimanan, mereka akan yakin bahwa mereka itu tidak hanya ditolong oleh bala tentara yang setia
loyal kepada kaum muslimin, tetapi mereka juga akan ditolong oleh siapa? Oleh bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat berikutnya dinyatakan walillahi junudus samawati wal ard. Dan Allah memiliki tentara langit dan bumi. Siapa itu tentara langit? Itu mereka adalah para malaikat. Dalam faktanya boleh jadi malaikat itulah yang kemudian mereka menggulung musuh-musuh Allah, yaitu dengan apa? Dengan angin topan. Seperti dalam peristiwa perang Khandaq. Dengan cuaca yang sangat dingin. Mereka diserang cuaca yang sangat dingin. Sehingga musuh itu tidak bisa bergerak sama sekali. Diserang dengan cuaca dingin. Atau diserang dengan berbagai dengan berbagai bentuk, ya, berupa angin, berupa bencana dan lain sebagainya. Itu faktanya seperti itu. Nah, tapi hakikatnya yang menggerakkannya adalah malaikat Allah. Wal ardi, dan tentara Allah yang ada di bumi siapa? Yaitu al mu'minuna bisalatin ala mayyasa yusallitu ala mayyasa min a'daihi, yang diberikan kekuatan atas orang yang dikehendakinya atas musuh-musuhnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah aliman, dia maha mengetahui, bima sana'a bika, dengan apa yang telah dia perbuat, bika kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, minal fathi, dari kemenangan, wal maghfirah, dan maghfirah, wal huda, dan petunjuk, wan nasrati, dan pertolongan, wa inzalis sakinah, dan menurunkan sakinah bi qulubil mu'minin. Itu semuanya berlangsung atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiman, dan dia maha bijaksana. Allah maha tahu, ya, maha tahu. Karena itu kita juga berharap mudah-mudahan, ya, hikmahnya kita turut berdoa semoga Allah memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Khususnya sekarang ini yang saya 2 hari ini Pak DKM, saya mengikuti perkembangan di Pulau Rempang, ya, Pulau Rempang namanya, ya. Nah, Pulau Rempang kan, itu sangat mengkhawatirkan, karena pemerintah dengan keputusannya menjadikan pulau itu dijadikan sebagai proyek nasional, yaitu proyek strategis nasional, karena di situ ada investasi asing yang ditanamkan sekitar 172 triliun. Tapi kemudian mereka ini dampaknya harus menggusur, itu ya. Kalau Pak Mahfud MD bahasanya lebih halus, mengosongkan, gitu. Tapi menggusur penduduk asli yang sudah sangat lama tinggal di pulau itu, bukan hanya 1-2 tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi mereka sudah tinggal sangat lama, sekitar 17.000 orang penduduk ini. Nah ini kita berdoa mudah-mudahan pemerintah kita bisa memberikan solusi yang terbaik, ya. Sebab kalau tidak dapat ditangani ini, perkembangan terakhir saya melihat ini memantik solidaritas bangsa Melayu, ya, bangsa Melayu. Nah, karena itu kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati, ya, keikhlasan semua pihak, ya, untuk menerima itu dengan lapang dada, ya, sehingga akan diperoleh satu solusi yang terbaik, ya. Nah, inilah saya kira, ya,
Mudah-mudahan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah as-sakinah, yaitu ketentraman lahir dan batin. Ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.